Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang judul pembuatan profil jalan, dan dengan dosen pengampu Ibu Septi Wulandari STMT. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami dengan saya Kirana dengan NIM 71002509194. Saya Repa Sembiring dengan NIM 71002500191. Dan saya Envalin Gabriela Kaparang dengan NIM 71002500195. Perkenalkan nama saya saya ini laptop ini. Perkenalkan nama saya Siti Huzaimah Sadirun dengan NIM 71002500193. Jadi saya akan menjelaskan apa itu pembuatan peta profil jalan. Gambar atau data yang menunjukkan perubahan ketinggian atau elevasi permukaan tanah sepanjang suatu trace atau jalur jalan. Profil jalan dibuat untuk mengetahui kondisi medan sehingga dapat direncanakan kemiringan, galian, dan timbunan yang diperlukan. Profil jalan disebut dari perbandingan antara elevasi existing atau tanah asli dan elevasi rencana atau desain jalan pada setiap STA station. Jadi ada tujuan dalam pembahasan ini, yaitu tujuan utama dari rekayasa geometrik jalan adalah untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Hal ini dapat dicapai dengan menciptakan jalan yang sesuai dengan kondisi topografi, arus lalu lintas, dan kondisi lingkungan sekitar. Selain itu, rekayasa geometrik jalan juga bertujuan untuk meminimalkan biaya pembangunan dan pemeliharaan. Oke, di sini saya akan membahas perencanaan jalur, yaitu tahap pertama adalah menentukan lokasi jalan berdasarkan kebutuhan operasional tambang. Jalur dipilih dengan mempertimbangkan kondisi medan, kemiringan lereng, keamanan, dan biaya pembangunan. Yaitu ada tahap-tahapnya. Yang pertama, studi awal. Yang kedua, perencanaan awal. Yang ketiga, desain. Keempat, evaluasi desain. Yang kelima, konstruksi. Dan keenam, pemeliharaan. Lalu ada juga teknologi yang digunakan. Contohnya rekayasa geometrik jalan juga memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi desain. Beberapa teknologi yang digunakan dalam rekayasa geometrik jalan antara lain yaitu CID atau Computer Aided Design. Yang kedua ada GPS atau Global Position System. Dan yang ketiga ada simulasi. Dan itu ada kendala dalam pembuatan profil jalan, yaitu satu kondisi topografi, yang dimana salah satu faktor yang penting dalam rekayasa geometrik jalan. Topografi yang berbeda-beda memerlukan desain jalan yang berbeda pula. Jalan yang melintasi pegunungan misalnya akan memerlukan radius tikungan yang lebih besar dan kemiringan lebih curam. Kondisi kontur di mana mayor dan minornya pada peta topografi bisa menjadi rapat dan bisa di daerah pegunungan atau lereng yang menjadi sebuah kendala saat jalan, dan juga banyak saat pembukaan lahan pertambangan yang ada dalam hutan. Kemudian arus lalu lintas, di mana arus lalu lintas juga mempengaruhi rekayasa geometrik jalan. Jalan memiliki volume lalu lintas yang tinggi, memerlukan jalan yang lebar, yang luas, dan radius tikungan yang lebih besar supaya mengakomodasi kecepatan kendaraan yang stabil. Kemudian ada keamanan, di mana aspek keamanan juga sangat penting dalam pembuatan rekayasa geometrik jalan, di mana desain jalan yang buruk meningkatkan resiko kecelakaan yang tinggi. Oleh karena itu, maka desain jalan harus memperhatikan faktor-faktor yang meningkatkan keamanan seperti jalan yang landai dan tidak menikung di atas 8%. Dan kemudian jalur yang terlalu sempit juga menyulitkan kendaraan besar dan alat berat untuk bermanuver ketika berpapasan, dan lebar jalan harus memenuhi sekitar 3,6 kali lebar unit alat angkut.
kemudian ada lingkungan sekitar, di mana lingkungan sekitar juga sangat pengaruh sekali untuk rekayasa geometrik jalan, di mana jalan yang melewati kawasan pemukiman yang padat harus memperhatikan faktor-faktor lingkungan, dan kemudian kawasan lingkungan sekitar tambang juga harus diperhatikan karena itu di dekat pemukiman warga atau hutan lindung. Analisa ini juga sangat penting untuk pembuatan profil jalan yang akan dibuat. Curah hujan yang tinggi juga memicu terjadinya erosi atau longsor lereng jika material jalan tergerus. Selanjutnya ada kesimpulan Saran dari dulu. saran dulu. Iya dulu. Saran dulu. Jadi ada saran dari kami, mahasiswa sebaiknya tidak hanya memahami teori pembuatan profil jalan, tetapi juga melakukan praktik survei lapangan dan pengolahan data menggunakan perangkat lunak pemetaan. Dengan demikian, kemampuan dalam merancang jalan tambang akan semakin baik dan sesuai dengan kebutuhan dalam industri pertambangan dan mempertimbangkan kendala-kendala yang dijelaskan tadi. Kesimpulannya, pembuatan profil jalan merupakan tahapan penting dalam kegiatan survei dan pemetaan untuk perencanaan jalan, terutama pada bidang pertambangan. Profil jalan memberikan informasi mengenai kondisi elevasi permukaan tanah sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam merancang geometri jalan yang aman, efisien, dan ekonomis. Proses pembuatannya dimulai dari survei lapangan untuk memperoleh data koordinat dan elevasi. Data tersebut kemudian diolah menggunakan perangkat lunak pemetaan sehingga menghasilkan profil memanjang dan profil melintang. Kedua, jenis profil ini menjadi dasar dalam perhitungan volume, galian, dan timbunan, menentukan kemiringan jalan, serta menyusun desain konstruksi jalan tambang. Dengan memahami teknik pembuatan profil jalan, mahasiswa teknik pertambangan dapat menguasai kompetensi penting dalam bidang survei, pemetaan, dan perencanaan infrastruktur pertambangan, sehingga mampu merancang jalan angkut yang aman, efektif, dan sesuai dengan kondisi lapangan. Kelompok kami sudah thank you. Penutupan. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata maupun salah tingkah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Salah tingkah Ya. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Udah. Oh, ini Cok, terima kasih. Terima kasih.